Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah perpindahan panas dan massa 2 ya. Hari ini pertemuan keempat. Materinya masih menjelaskan tentang perpindahan panas secara konveksi. Judulnya adalah flux kalor tetap. Perpindahan kalor aliran laminer dari permukaan yang isotermal dapat dikatakan konstan. Maka kita dapat menentukan distribusi suhu permukaan plat untuk suatu kondisi aliran fluida tertentu. Untuk kasus flux kalor tetap, rumus yang kita gunakan, rumus Nuzzel itu adalah ini ya. Nah, dari rumus ini kita dapat pula dinyatakan dengan flux kalor dinding dan beda suhu ya, sebagai berikut. Jadi HX ini kita gantikan atau kita masukkan dengan rumus umum secara konveksi ya, sepanjang persatuan luas ya. Maka rumusnya menjadi begini. Ini Nuzzel kali di bawah ini sama dengan ini ya. Lalu perbedaan suhunya adalah ini dibagi ini. Nih ya. Nah, suhu beda rata-rata sepanjang plat dapat dihitung dengan mengintegralkan rumus di atas ini ya. Nah, ini kita integralkan, lalu ini TW-nya diganti dengan ini ya, ini. Ya, kita integralkan sebatas sepanjang L ya, dari 0 sampai L batas integralnya. Kemudian kita masukkan, kita integralkan X dx-nya ya. Nanti masukkan batasnya dari 0 sampai L sehingga kita dapatlah rumusnya seperti ini ya. Perbedaan suhu sepanjang plat untuk flux kalor tetap ya. Nah, untuk flux kalor tetap harga Nuzzelnya rumusnya ini untuk bilangan Reynolds number dan harga Prandtlnya lebih besar dari 100. Maka Nuzzelnya pakai rumus ini ya. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah pemanas 1 kW terbuat dari plat baja dengan lapisan penghantar listrik yang menghasilkan flux kalor tetap. Plat itu ukurannya 60 x 60 cm, ditempatkan pada arus udara 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm, kecepatan udaranya 5 meter per detik. Ditanya beda suhu rata-rata sepanjang plat ya. Pertama kita menentukan suhu film. Sifat udara kita tentukan dengan menggunakan temperatur film ya. Nah, karena suhu pada plat tidak diketahui, maka sifatnya kita menggunakan sifat udara saja ya. Nah, di sini temperatur yang digunakan 27 derajat Celcius dijadikan Kelvin 300 Kelvin ya. Nah, setelah kita dapat temperaturnya, ini kebetulan langsung ada ya angkanya. Kita nanti akan mendapatkan harga rho, harga Cp, harga mu, harga viskositas kinematik, harga K ya. Kemudian harga Prandtl. Nah, harganya ini saya tulis di sini kembali ya. Nah, untuk panas 1 kW kita jadikan konversi menjadi watt jadi 1000 ya. Nah, plat berukuran 60 cm dijadikan meter. Maka panas untuk plat yang berukuran panjang kali lebarnya ini ya, berukuran ini, berarti panas yang dibutuhkan itu ada, atau panas yang diketahui itu adalah 1000 per ukuran plat ya. Jadi ini 0,6 kali 0,6. Nah, lalu kita mencari harga Reynolds number ya. Reynolds number itu rumusnya ini, kita masukkan kecepatan udaranya, ini panjang platnya, ini viskositas kinematiknya. Kita dapat Reynolds numbernya segini ya. Nah, kemudian masukkan ke rumus beda suhu rata-rata tadi ya, karena ditanya beda suhu. Masukkan angkanya ya, panasnya ini tadi, kemudian ini L nya panjangnya ya, ini K nya, ini Reynolds numbernya, ini Prandtlnya. Didapatlah 240 derajat Celcius. Nah, setelah didapat perbedaan suhunya 240 derajat Celcius, lalu kita mencari, kita masukkan temperatur film ya, temperatur film ya, karena sudah ada temperatur, perbedaan temperatur platnya ya. Masukkan, kita dapatlah temperatur filmnya segini, dapat dalam Kelvin ya. Lalu kita cari dalam tabel. Nah, coba lihat di 406. Nah, di 406 berarti kan berada kisaran 400 dan 450. Nah, bagaimana cara mencarinya? Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga saya sudah menjelaskan, jika kita mencari temperatur yang tidak ada, yang tidak tertera di sini, maka menggunakan interpolasi ya. Kita menggunakan cara interpolasi. Setelah diinterpolasi, maka kita dapatlah
sifat udara seperti ini ya. Nah, nanti kita menggunakan sifat-sifat udara yang baru ini. Nah, kita cari Reynolds number dengan menggunakan sifat yang baru ya. Tadi kinematiknya ini. Nah, dapatlah Reynolds numbernya. Lalu masukkan ke rumus beda suhu rata-ratanya ya. Nah, masukkan dengan angka-angka yang baru ya. K-nya ini ya. Parentalnya nanti ini ya. Reynolds numbernya ini, parentalnya yang tadi. Nah, dapatlah perbedaan suhu yang diminta itu adalah yang dicari itu adalah sebesar 240,3 derajat Celcius. Paham ya? Kemudian contoh berikutnya, minyak mesin pada suhu 20 derajat Celcius didorong di atas sebuah plat 20 cm bujur sangkar pada kecepatan 1,2 meter per detik. Plat itu dipanaskan sampai pada suhu seragam 60 derajat Celcius. Ditanya, hitunglah kalor yang dilepas pada plat. Berarti Q-nya yang ditanya ya. Nah, kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui ya. Panjang plat ya 20 cm konversi menjadi meter. Kemudian kecepatan udaranya 1,2 meter. Temperatur 1 ada, temperatur 2 ada. Ditanya panas konveksi atau Q. Nah, karena temperatur 1 dan temperatur 2 ada, maka kita mencari pertama langkahnya adalah mencari suhu film atau temperatur film. Temperatur 1 tambah temperatur 2 dibagi 2. Temperatur filmnya dapat 40 derajat Celcius. Setelah dapat 40 derajat Celcius, kita mendapatkan sifat-sifat minyak mesin. Ya, minyak mesin pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, karena tabel ini bukan dalam Kelvin tetapi dalam Celcius ya, maka 40 ini langsung kita dapatkan. Jadi tidak perlu diinterpolasi ya. Datanya sudah ada, rho-nya berapa, CP-nya berapa, viskositas kinematiknya ada, K-nya ada, parentalnya ada ya. Lalu kita masukkan. Nah, ini ya. Setelah ada semua, pertama kemudian kita mencari Reynolds number ya dari angka-angka yang sudah diketahui ini ya. Kecepatannya tadi sudah diketahui dalam soal 1,2, panjangnya juga 0,2. Nah, viskositas kinematiknya ini. Nah, kita dapat angkanya 1000 ya. Lalu mencari nozzle. Nah, sekarang kita lihat. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau lebih dari 50, nah ini kan lebih 50 nih, harganya ribuan, 2870. Nah, jika lebih dari 50 harga parentalnya, maka rumus nozzle-nya pakai rumus yang ini. Ini adanya di pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga ya, rumus ini ada. Ya, rumusnya di atas lebih dari 50 pakai rumus ini nozzle-nya. Masukkan angkanya ya, yang diketahui parentalnya berapa, RE-nya berapa, PR-nya berapa ya. Ini kan ada nih. RE-nya 1000, parentalnya ini ya, K-nya ini ya. Nah, masukkan. Ini RE, parentalnya masukkan sehingga kita dapatkanlah harga nozzle-nya 152,2 ya. Setelah itu kita mencari harga koefisien konveksi HX. Rumusnya kan nozzle kali K per L. Nozzle-nya ada tadi ya, ini nozzle-nya. K-nya ini ya. Nah, nozzle-nya ini, K-nya ini dibagi panjangnya 0,2 meter. Dapatlah HX-nya 109,6 W per meter kuadrat derajat Celcius. Lalu nilai rata-rata koefisien perbedaan kalornya adalah H sama dengan H bar sama dengan 2HX, sehingga H barnya dapatnya 219,2 ya. Lalu kita masukkan ke panas konveksi karena yang dicari adalah panas konveksi. Q sama dengan H bar kali A per perbedaan suhunya. Masukkan angkanya ya. Masukkan angkanya, ini panjang kali lebar ya, luasnya. Temperaturnya ini. Nah, sehingga kita dapatlah panas terakhirnya adalah atau panas yang dicari 350,6 volt ya. Demikianlah penjelasan saya pada pertemuan keempat ini, mudah-mudahan paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.